khamsa asyarata khoslatan halal biha balahu ijazana magnamu jualan wal amanatu muknaman wal zakatu makruman wa qa'a rajul zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa rafa'atil aswati fil masajidi wa kana zamul qaumi tarzadahu wa ukrima rajul makhafata syarrihi wa syulibatul umur wa bisal halim wa tukhidatil qainatu wal ma'azifu la'ana maqaru hajir umati awallaha ayar taqibu inda dhalika rihan hamroha au khosban au masqan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'ala ummati," apabila umatku mengerjakan khamsa asyarata khoslatan 15 perangai halal bihal baladu, maka turunlah bahaya pada mereka. Idza kana magnamu jualan, apabila harta rampasan menjadi milik bergilir, wal amanatu magnalan, dan harta titipan menjadi harta rampasan, wal zakatu makruman, dan zakat menjadi kerugian, wa aqa'a rajul zawjatahu, dan laki-laki mentaati istrinya, wa aqqa ummahu, dan menghargai ibunya, wa barra sadiqahu, dan setia kepada temannya, wa jafa abahu, dan menjauhi bapaknya, wa tafa'atil aswati fil masajidi, dan mengangkat suara-suara di dalam masjid, wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan bahwa pemimpin kaum adalah orang mereka yang paling rendah, wa aqwima rajul maqabat syar'i, dan orang laki-laki yang dihormati karena ditakuti kejahatannya, wa syuribatil umur, dan meminum obat, wa bisal harir, dan memakai pakaian sutra, wa tuhiyatil faiqainat, dan budak penyanyi dipergunakan, wa ma'azifu, dan alat-alat musik jadi dipergunakan, wala ana akharu akhir ummati awalaha, dan melaknat di akhir umat ini, artinya dan akhir umat ini melaknati yang mula-mula, fayartaqibu bidadzakari al-amran, maka pada waktu itu mereka kumpulan angin merah, atau khosban, atau ditenggelamkan, atau masfar, atau diganti. Artinya dalam Islam ini bahwa apabila umat Nabi Muhammad, apabila kita ini sebagai umat Nabi Muhammad melakukan 5 perangai, maka akan turunlah bahaya yang kepada orang yang melakukannya, entah salah satunya ataupun lebih daripada. Artinya perbuatan ini perbuatan yang dilaknat, ya, perbuatan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya perbuatan yang dianggap al-qabih, yang buruk, yang tidak seharusnya kita melakukan yang kelima ini. Ya. Maka itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan bala, bahaya, bahkan bukan mendapatkan wajib. Orang yang melakukan 5 ini, maka dia wajib mendapatkan bala atau bahaya. Maka oleh itu, ya kita jangan sampai melakukan salah satu daripada kelima ini.
Apa yang pertama? Yaitu tidak kana maghlamu wala, apabila harta rampasan menjadi milik bergilir. Sampai ini maksudnya para penguasa. Ya, jadi ada harta ghanimah, harta hasil rampasan perang yang dimana diperuntukkan kepada 5 golongan, termasuk tentara, ya, tentara yang jalan kaki, tentara yang naik kuda kendaraan, ya, nanti buat keluarganya Nabi tapi miskin dan sebagainya. Tetapi apa kenyataannya? Itu harta digunakan untuk kekayaan penguasa ketika itu. Kemudian wal aman harta titipan menjadi harta rampasan, ya, yang dimana ya, banyak harta yang dipegang mereka, kemudian mereka khianat. Ya, ini hampir sama dengan yang pertama. Ya, jadi harta titipan yang ada di yang sebetulnya Baitul Mal itu hartanya digunakan untuk masyarakat, tetapi mereka berkhianat. Kemudian wal zakat makruhan, zakat yang menjadi kerugian. Ini orang sudah kewajiban zakat tapi enggan mau mengeluarkan zakat. Apa alasannya? Rugi saya kalau zakat. Bilang rugi. Padahal sudah kewajiban, yang dimana harta kita ini ada sebagian kepunyaan orang yang tidak mampu. Maka untuk menyalurkan kepada mereka dengan cara menggunakan zakat, bukan zakat fitrah yang berbicara, tapi zakat malnya nih, yang dimana kita pada pura-pura ada yang tahu, kadang pura-pura nggak tahu, kadang nggak tahu. Ya, akhirnya itu apa? Ya, contohnya seperti dia seorang laki-laki punya emas, sudah mencapai besoknya 100 gram, sudah mencapai haul 1 tahun, kemudian wajib zakat 2,5%. Berapa sih 2,5%? Ya, tetapi tidak mau memakan zakatnya. Ya, karena dia merasa zakat itu mengurangi daripada harta mereka. Padahal hakikat zakat yang kita keluarkan itu adalah membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran. Ya, dari kotoran. Jangan sampai harta kita bersihin nanti di akhirat. Dan kalau di akhirat, ya bersihnya beda lagi tuh mah. Di dunia dari bicara zakat ataupun dari sholat. Sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat, Allah akan memberikan berkat lipat lagi tuh. Nggak ada orang zakat miskin, nggak ada. Ya, karena kita ini sifat daging atau kulit, ya, yang akhir waktu apa? Enggak, tidak mau memakan zakat pada kewajiban. Ya. Yang wajib aja nggak mau, apalagi yang sunnah itu bahaya. Ya, maka orang itu wajib mendapatkan bahaya atau halal. Kemudian yang berikutnya siapa? Apa atau zaujatahu? Ini laki-laki mentaati istrinya. Nah, apa ummahu dan mendurhakai ibunya. Ini seorang suami lebih condong memilih istrinya. Kita sebagai laki-laki atau sebagai suami, ketika punya istri, bagaimana bisa menjembatani antara istri kita dengan ibu kita? Jangan sampai ada perpecahan di antara mantu dengan mertua. Jangan kita sebagai laki-laki condong istri adalah kita nyalain ibu kita. Nah, nggak boleh juga. Ya. Jadi jangan berpihak. Ya. Yang dimana kalau istri terlalu ditaati, nah, apalagi yang sudah keluar daripada syariat Islam, misalnya untuk menjurus daripada Islam, ini kan musuh rutin. Ya, kalau ini masih selama dalam syariat Islam, ya bolehlah kita memenuhi permintaannya. Tapi ingat itu tadi, jangan sampai kita condong kepada istri, tetapi melupakan ibu kita. Nanti kadang ibu pun ada cemburu ya, antara anaknya dengan mantunya, cemburu nih. Ya, maka
Dengan kecemburuan tersebut, kita sebagai suami dan anak harus bisa menjaga perasaan keduanya. Karena pernah ada sahabat Nabi, ya, ketika mau meninggal dunia, sulit mengucap kalimat la ilaha illallah. Sedang saat mau Nabi ada bertobat. Kemudian Nabi tanya, ini si fulan masih punya orang tua enggak? Di bapaknya cuma tiga punya. Di mana yang punya? Ada tinggal misalnya. Panggil ibu. Ketika berpanggil, ya, karena Rasulullah yang manggil mau ya, ibu kenapa ini anaknya bisa seperti ini? Ya Rasulullah, saya sakit hati. Dulu kami tinggal bareng. Ya, kemudian saya membesarkan anak saya nikah dengan perempuan. Jadi ternyata apa? Dia lebih membela istrinya. Padahal dia belum tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Yang lain saya mungkin salah beli, minum kerja saya salah diuji, ini. Saya sakit hati salah yang dulu, saya pergi dari rumahnya dengan membawa bukan yang ada di hatinya. Sampai sekarang dia belum tahu apa saya. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu maafkan. Dia minuman dia. Kalau mau makin, bilang cari kayu bakar. Bingung ibunya. Mau sampai Rasulullah kata betapa saya bakar ini. Oh enggak. Dia Rasulullah kalau saya dibakar, saya nggak tega. Nangis sama ibu, ya. Kasihnya itu pada rasa, ya. Meskipun dari sakit itu, berkali-kali tetap dia mau memaafkan. Kalau Rasulullah begitu, saya maafkan dan anak saya maafkan anaknya. Ya, ketika ibunya memaafkan adalah kesalahan anak, maka bisa berbuat dari ini kan dunia maksudnya. Artinya, ya ini contoh daripada kita melakukan perbuatan durhaka kepada kedua ya, lebih khusus kepada ibunya ya. Jadi kalau ada masalah antara istri dengan ibu, ya selesaikan dengan kepala dingin dulu dan emosi ya. Kenapa ini itu ya. Takutnya kita salah melangkah. Jadi makanya gimana? Kalau salah melangkah, salah bertindak ini, jadi salah besar. Kemudian keluarga pasal itu, dia setia kepada temannya, wajar apa dan menjauhi bapaknya. Ini orang kalau temannya akrab kemana-mana dia layani. Tapi kalau urusan sama bapaknya, jauh bener. Nengokin juga nggak mau akhirnya. Ini nggak boleh seperti itu. Ya, nanti itu bisa menimbulkan luka lagi tuh. Ya, jangan kita sama orang lain baik bener. Sama orang tua kita pelit bener. Jadi kan, sama orang lain setia banget, tapi sama orang tua kita sendiri ya tidak ada perhatian sama sekali. Ini nggak boleh juga. Ya harusnya ya yang kita utamakan adalah kedua orang tua kita, karena orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ini, entah ibu maupun ayah kita, maka akan mendapatkan 5 khobar dari Nabi Muhammad, 5 kabar gembira. Yang pertama apa? Ujil umruh, ya, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa lagi? Diperluaskan daripada rezekinya. Ya, diperluas daripada rezekinya. Kemudian yang ketiga apa? Dijadikan anaknya ini nanti kelak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kita nih yang berbakti kepada orang tua, maka nanti insya Allah anak kita juga akan berbakti kepada kita. Kalau kita termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, maka jangan heran, jangan kaget kalau anak kita begitu juga beriman. Maka salah satu alasan yang bercepat adalah itu berhubungan dengan orang tua, mau itu perkara baik ataupun perkara buruk. Ya. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, murkanya Allah. Kalau orang tua kita hidup, maka Allah juga hidup.
Kalau orang tua kita murka kepada kita, maka Allah juga akan murka. Tetapi barang siapa yang di pagi hari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah hidup, ternyata dia membuat orang tuanya murka, maka Allah murka kepadanya. Begitu juga barang siapa yang di pagi hari dia membuat Allah murka kepada dirinya, ternyata dia membuat hidup orang tuanya, maka Allah juga hidup. Nantinya kita dari pagi ini dari malam ibadah, tapi paginya berbuat menyakiti orang lain. Nah, maka Allah yang tadinya hidup menjadi murka. Begitu sebaliknya. Dari itu kita jangan sampaikan kepada ibu bagaimana ayahnya. Kemudian yang berikutnya warga akhir masanya yaitu mengangkat suara dalam masjid. Ini betul ya. Dalam masjid kita bercanda, dalam masjid kita bahkan berdagang. Kalau ada orang datang ke masjid, disunahkan apa? Mudah-mudahan kalau dagangannya. Karena ini masjid dibutuhkan untuk ibadah. Ya, mengkaji di rumah agama di sini, yang bukan dijadikan sebagai pasar. Pasar di rumah silakan. Ya, jangan di masjid. Gelar-gelar apa masjid, ada acara gelar ini jangan. Ya, jadi harus steril. Ya, itu bisa menyebabkan apa dari itu suara-suara yang bising dari masjid. Ya. Jadi jangan kita teriak-teriak juga di dalam masjid. Kemudian siapa lagi? Karena zamin qaumi al-zalamu, dan pemimpin kaum adalah orang mereka yang paling rendah. Ini kita milih pemimpin harus benar ini, harus cerdas. Mau itu pemimpin RT kan, RW kan, apa yang lebih tinggi presiden. Artinya yang rendah ini apa? Akhlaknya rendah, ilmunya rendah. Jangan hanya kelihatan bagus doang misalnya zikirnya. Kita harus tahu nih pemimpin rajin sholatnya di masjid. Ini ada pemimpin apa pemimpin RW nih? Cari pemimpin yang akhlaknya bagus. Kemudian yang kedua adalah mu'azzim maka pada syahid, memuliakan adanya orang karena ditakuti kejahatannya. Seharusnya kalau kita memuliakan orang karena memang akhlaknya, karena memang ibadahnya. Kalau dia memang orang-orang yang akhlak, orang soleh, orang ilmunya ada, nah itu kita muliakan boleh. Ini kita muliakan orang yang berbuat jahat misalnya, karena takut daripada bertambah kejahatannya atau bingung dengan kita. Dan seharusnya kita jangan memuliakan seperti itu. Dan itu juga memakai pakaian terbuat dari sutra. Ya, siapa yang boleh laki-laki? Ya, bagi perempuan diperbolehkan. Cuman laki-laki saat dirinya ada hajat, seperti ada penyakit gatal, pakai baju biasa, gatal bisa tertahan, bisa pakai sutra, itu boleh. Ya, jadi ada alasan, ada hajat, ada unsur. Tapi kalau nggak ada unsur, hanya sebagai menikmati kelembutan itu pakai sutra, punya haram, kalau itu bukan buat perempuan. Kemudian walaana akhiru hajjul ummati awalaha, dan akhir umat ini melakukan melaknati yang mula-mula. Artinya kita nggak boleh melaknat daripada golongan terdahulu seperti para sahabat, para tabi'in, dan para sahabat solihin. Karena mereka ini langsung bertemu dengan Nabi, khususnya sahabat. Ya, sahabat tabi'in kan bertemu dengan tabi'in dengan solihin. Kalau kita sering mengucap kalimat laknat kepada mereka, nanti kita nggak bisa meniru perbuatan mereka yang dimana mereka memang orang yang paling takut kepada Allah, karena langsung mereka berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini, jadi kita jangan putar di dalam makna. Ya, seharusnya kita mengintip ya di dalam perjalanan mereka. Ya,
terutama ibadah-ibadah mereka itu luar biasa. Orang terdahulu punya keimanannya itikadnya luar biasa. Ya. Kalau kita udah semakin melarat dari itu jauh untuk mengikuti daripada salafus sabiqin atau para sahabat, atau daripada tabi'in. Kemudian pada ketika kita dari arihan hamroa, maka pada waktu itu ya, tunggulah angin merah, atau kospan atau dihilangkan atau diganti. Jadinya kalau melakukan perbuatan yang 15 hari itu akan diturunkan yang namanya bahaya balak, bahkan wajib mendapatkan apa itu? Yaitu tumbuhan daripada angin merah, yang dimana angin merah ini tanda daripada bahaya di dalam suatu daerah tersebut. Ya. Jadi angin merah akan mendatangkan daripada azab dari Allah SWT atau diterbangkan. Banyak orang terdahulu gara-gara melakukan daripada salah satu yang 15 hari itu diterbangkan. Ya, yang udah megah di punya kotak tiba-tiba terus tidak ada sama sekali. Itu banyak. Ya, zaman kita juga ada juga yang gempa tiba-tiba itu tanah jadi lembek, tenggelam kambuh. Ya, ada atau juga dalam banjir atau longsor, tsunami. Ya, atau diganti apa masalah ini diganti daripada tempatnya. Ya, di mana untuk seperti Bani Israil, ya, dulu melanggar daripada hukum, ada yang juga menjadi babi monyet, nah, gitu ya, kerak. Ya, bahkan selama artinya kalau seandainya dia seseorang ya tidak berpikir kalau yang halal itu haram atau yang haram itu halal, ya dia masih bisa dimakan. Tapi kalau udah berpikir yang halal itu haram, yang haram itu halal, juga balik tuh, ya maka dia itu namanya diganti dari keyakinan dia orang beriman menjadi orang kufur, atau hanya sebatas daripada perbuatannya yang lebih baik menjadi jelek. Ini seharusnya kita hindari yang namanya 15 hari, ya. Allah